Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Ramadhani dengan NIM 17076230222 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau ingin mengerjakan tugas studi kasus yang diberikan oleh Pak Bagus menggunakan Power BI. Pak Bagus sudah memberikan kisi-kisi dan juga tugas atau filenya yang ingin dikerjakan. Kebetulan saya sudah mendownload semua. Jika teman-teman belum mendownload, bisa pencet link di layar. Kemudian kita akan berlanjut ke studi kasusnya. Nah, pada awal tahun 2026, manajemen Movie Point X11 Cinema Group ini merupakan sebuah jaringan bioskop yang baru, terus juga premium. Terus juga dia melakukan ekspansi agresif di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, mereka ini ingin mengevaluasi performa penjualan mereka, tiket promosi mereka selama tahun 2025. Gitu. Intinya tuh dia eh, menginginkan kita sebagai data analis intern yang baru membuat dashboard sederhana gitu untuk memvisualisasikan kinerja penjualan bioskop mereka menggunakan kampanye promosi dari tahun sebelumnya. Nah, apa saja yang diminta? Yang pertama, eh, total pendapatan per kota. Jadi kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu gitu. Jadi kota mana yang paling menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu, berarti tahun 2024 ya. Kemudian eh, manajer meminta juga genre film paling populer atau paling diminati gitu. Terus dia juga meminta film apa yang paling banyak ditonton sepanjang 2025. Jadi sepanjang tahun 2025 nih film apa yang paling banyak ditonton atau dibeli oleh para penonton gitu. Kemudian manajer juga pengen tahu pelanggan mana aja yang paling sering beli tiket. Nah, pelanggan paling loyal ini dihitung berdasarkan jumlah transaksi per pelanggan. Jadi bukan jumlah total tiket yang dibeli. Misalnya nih, pelanggan ini membeli 5 tiket sekaligus. Nah, itu tuh tetap dihitung sebagai satu kali beli gitu. Kemudian manajer juga meminta total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Nah, komisinya itu sebesar 15% dari total revenue yang berhasil dijual. Saya akan lanjut ke Power BI-nya langsung. Nah, kalau biasanya di video-video saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai penggunaan Power BI itu filenya ditumpuk jadi satu di satu folder, kali ini enggak. Kita akan menggunakan atau mengget data, mendapatkan data dari satu-satu. Jadi masing-masing file tuh uh, kita jadi masing-masing file itu kita ekstrak gitu. Jadi bisa langsung kita pencet Excel workbook. Kita pencet download, kita pencet ini. Kita satu-satu ya dari customer sampai tiket sales. Kemudian kita load. Di sini membutuhkan waktu yang memang sedikit lama, jadi mohon bersabar. Nah, selanjutnya file kedua. Seterusnya sampai habis ya. Jadi semua file ini dari customer, movie show, movies, theater sampai tiket sales itu kita ulangi gitu. Jadi kita ekstrak satu-satu.
Nah, setelah sudah lima filenya sudah di get data atau sudah di transform, kita mulai untuk perintah yang pertama. Di sini Pak Manajer eh, meminta kota mana yang paling banyak atau menghasilkan pendapatan paling besar di tahun 2024. Nah, kebetulan belum ada total penjualannya, jadi kita bikin kolom yang baru dulu untuk menghitung total penjualannya atau total pendapatannya gitu. Kita pencet ini dulu, table view. Kita pencet bagian ticket sales. Kemudian kita pencet new column. Nah, kita ubah ya jadi total pendapatan. Nah, menghitung total pendapatan itu apa? Jadi kita menggunakan ticket price dikali dengan quantity. Nah, kita pencet enter. Nah, sudah didapat nih. Biar lebih mudah menghitungnya, berapa sih kita rubah ke rupiah ya. Nah, ini juga sekalian kita rubah ke rupiah. Nah, jadi misalnya nih, kayak harga tiketnya 50.000, dia beli 4, jadi total pendapatannya 200.000 gitu, dan seterusnya. Kemudian tadi diminta kota mana yang paling banyak menghasilkan pendapatan gitu, atau total pendapatan di di kota-kota di masing-masing kota tuh berapa gitu. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan matrix. Nah, nah, jadi kita masukkan location city ke rows, kemudian total pendapatan ke value. Nah, kalau ini kan sum of total pendapatannya bukan sepanjang tahun ya, bukan sepanjang tahun 2024. Nah, jadi kita eh, cut dulu nih menggunakan slicer. Sorry, kita cut dulu menggunakan slicer. Jadi periodenya kita batasin untuk sepanjang tahun 2024 aja. Oke. Pencet show time. Nah, ini kita ubah menjadi 2024 Desember. Nah, automatically dia akan berubah ya. Tuh. Nah, ini kan ini belum rata ya. Ini kita ratakan dulu, maksudnya biar kelihatan yang paling banyak tuh siapa gitu. Nah, bisa dilihat bahwa selama periode 2024 Bekasi menjadi kota dengan penyumbang total pendapatan terbesar, yaitu sebanyak 8.615.000. Kemudian disusul Tangerang, Bogor, Jakarta, Depok, dan juga yang terakhir ada Bandung. Kemudian kita ke next step atau next instruksi. Kita diminta untuk mencari genre film apa yang paling diminati atau yang paling banyak dibeli ya. Kita bisa next page. Untuk mengetahui genre apa yang paling banyak eh, dibeli atau yang paling diminati, kita bisa menggunakan eh, clustered column chart. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita taruh genre di X. Kemudian kita pencet order di Y. Nah, ini bisa terlihat bahwa genre yang paling diminati adalah genre drama. Sebanyak 52.150 yang membelinya gitu. Kemudian yang kedua ada action 32.490, dan yang ketiga ada romance sebanyak 14.688. Kemudian komedi sebanyak 10.876. Terus ada sci-fi atau scientific
fiction atau science fiction gitu ya. Ini sebanyak 9.721 dan yang terakhir horor sebanyak 5.325. Kita next ke instruksi selanjutnya. Nah, manajer meminta untuk menunjukkan film apa yang paling banyak ditonton ditonton sepanjang 2025. Nah, film apa sih yang paling banyak ditonton sepanjang 2025? Dia minta tuh datanya. Kita bisa pakai clustered bar chart. Ya. Hmm. Jadi kita pindahkan si title ini ke Y, kemudian kita pencet order di X. Nah, ini order kita, oke, sudah. Nah, bisa terlihat bahwa yang paling banyak film yang paling laris, yang paling diminati itu adalah Load Promises sebanyak 16.038 penonton. Terus yang kedua ada A Long Way Home sebanyak 10.519 dan yang ketiga ada Hot Protocol sebanyak 7.584. Nih, misal kalau ditanya film apa yang paling nggak laris atau yang paling nggak diminati. Nah, berarti ini No Promises dia penontonnya hanya 1.182 saja gitu. Nah, ini kan uh, full ya dari periode 2024 sampai uh, 2000 hampir 2026 gitu. Kita slicer, kita potong karena yang diminta hanya uh, sorry, yang diminta hanya periode 2025 saja. Kita pakai slicer, kita pakai show time, taruh di sini. Nah, kita ubah menjadi 1 Januari. Jadi 1 Januari. Nah, otomatis dia akan berubah. Yang tadinya 16.000 ya tadi kalau nggak salah, Load Promises menjadi 11.241 penonton. Dan dia tetap nomor satu. Ya. Kemudian tadi yang nomor dua A Long Way Home sekarang menjadi Love Avenue sebanyak 5.568 penonton. Dan A Long Way Home yang tadinya nomor dua menjadi nomor tiga sebanyak 4.427 penonton. Nah, ini sudah. Kemudian kita next instruksi. Hmm, Pak manajer ingin tahu pelanggan mana yang paling sering beli tiket. Gitu. Tapi jangan dihitung dari total tiketnya, cukup dari jumlah transaksinya aja. Transaksinya aja. Jadi kita bisa menggunakan matrix ya. Kita masukin customer name terus, kemudian quantity kita masukin ke value. Nah, ini quantity-nya kita ubah dulu menjadi count. Nah, untuk bisa melihat siapa yang paling loyal, kita rubah dulu ya. Biar kelihatan nomor satu itu siapa. Nah, bisa terlihat bahwa pelanggan paling loyal atau yang paling sering bertransaksi adalah Anna Foley dengan 8 kali jumlah transaksi gitu. Kemudian yang kedua ada Charles Williams sebanyak 8 kali juga. Kemudian ada Jamie Flores sebanyak 8 kali juga dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk menghitung total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Nah, komisinya itu hanya 15% dari total revenue yang berhasil dijual. So, next page. Kita bisa menggunakan uh, card ya untuk ini. Nah, sebelum ke sini kan total komisi belum belum didapat ya, belum ada di data ini. Kita bisa menggunakan atau membuat kolom baru untuk total komisi ini. Jadi kita pencet dulu table view. Terus kita pencet
Kita pencet new column. Kita buat namanya jadi total komisi. Nah, total komisi itu didapat dari mana? Total pendapatan, sorry, total pendapatan, tadi total pendapatan dikali dengan 15% ya tadi komisinya. Berarti 0,15. Kita enter. Nah, didapat tuh komisinya per transaksinya itu. Tuh, ya. Jadi, misalnya total pendapatan 200.000. Dia komisinya 15% dari 200.000. Jadi, komisinya hanya 30.000. Itu cuma satu kali transaksi ya. Gitu. Kembali ke report view. Baru nih, kita masukin total komisi, kita masukin ke data. Terus total pendapatan kita masukin ke data juga. Didapat deh hasilnya segini. Total pendapatannya 66 juta, sedangkan total komisinya 10 juta. Tuh. Kemudian kalau misalnya pengen lebih jelas lagi nominalnya gitu ya, kita bisa pencet pie chart. Nih, jadi bisa kelihatan total komisinya sebanyak 9.923.250 rupiah gitu. Tidak sampai 10 juta ya, cuman mendekati gitu. Sedangkan total pendapatannya sebanyak 66.155.000 rupiah. Tapi karena diminta menggunakan cards, jadi tampilannya seperti ini. Gitu. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan mengenai tugas hmm, Power BI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.